sama. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapa yang Allah ingin kasih dia kebaikan, Allah uji dia. Loh, begitu. Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapa yang Allah ingin kasih dia kebaikan, Allah uji dia. Kenapa bisa seperti itu? Di Al-Quran disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Seolah-olah Allah ingin berkata di dalam ayat itu, kalau kamu ingin diberikan kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Seperti siapa yang ingin dikasih keberuntungan, biasanya akan dikasih kerugian terlebih dahulu. Tapi kerugian dengan keberuntungan itu tidak sebanding. Pasti keberuntungannya berkali-kali lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Jadi kerugian itu hanya seperti modal atau DP. Kalau kita mau dikasih kejutan sama Allah, maka Allah akan kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian, kerugian, musibah, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, dan lain-lain. DP terhadap apa? DP terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah mau kasih ke kita setelah ujian tersebut. Tetapi sayangnya banyak sekali manusia yang menolak DP tersebut. Contohnya seperti kita ingin memberikan hadiah kepada teman kita yang sedang berulang tahun. Biasanya kan dikagetin dulu atau disiram dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela nggak di seperti itu kan, dibully demi hadiah-hadiah yang mahal? Pasti rela kalau setelahnya dikasih hadiah. Yang tidak rela setelah diperlakukan seperti itu tidak dapat apa-apa dan disuruh bersih-bersih sendiri. Berarti ini tentang beriman. Yakin tidak Allah akan memberikan hadiah kepada kita? Jadi perlu sabar dan iman. Sebenarnya sabar dan iman itu tidak jauh berbeda. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan kasih hadiah setelah Allah memberikan kita ujian, maka kita pasti akan sabar. Tapi jika kita tidak yakin, seperti berkata, apa sih maunya Allah? Begitu kalimat ini keluar, pasti yang muncul adalah kalimat-kalimat mengeluh. Pasti yang muncul adalah kalimat-kalimat mengeluh, putus asa, menyerah, dan pastinya tidak akan sabar menghadapi ujian tersebut. Seperti yang disabdakan Rasulullah tadi, may yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapa yang Allah ingin kasih kejutan, hadiah, pertolongan, kebaikan, yusib min. Allah akan uji dia terlebih dahulu. Jadi ketika kita sedang diuji, lihatlah setelahnya. Bagaimana cara lihatnya? Dengan mata hati. Coba tanya kepada diri sendiri, kepada hatimu sendiri, kelihatan tidak bagaimana cara lihatnya? Dengan iman. Lihatlah kebaikan setelah ujian tersebut. Ini kata Allah, tidak ada satupun huruf di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat atau bahkan 2 ayat. Wa inna ma'al usri yusra. Ditegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Tetapi usra dulu, kesulitan dulu, setelah itu baru yusra, kemudahan. Dikasih kesusahan itu hanya sedikit, setelah itu dikasih sama Allah kemudahan yang lebih banyak lagi. Inilah yang harus kita bangun, yaitu tajdidul iman, memperbarui iman. Belajar yakin dan yakin Allah akan memberikan yang terbaik setelah ujian tersebut. Dan yakinlah kalau hadiahnya 10 kali lebih besar. Itu yang paling minimal. Karena tidak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat, atau bahkan maksimal bil ghairi hisab, tanpa batas, dengan syarat
kalau kita yakin dan selalu yakin kepada Allah. Jadi keajaiban itu pasti tergantung dari tingkat keyakinan kita kepada Allah. Dari hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yusib min, siapa yang Allah ingin kasih kejutan, kasih kebaikan, Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit, hanya sedikit, wal ju' wan naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, rasa ketakutan, rasa lapar, dan berbagai ujian lain. Tetapi di akhir ayat disebutkan wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira, sampaikan kejutan kepada orang-orang yang bersabar. Jadi bisa jadi kejutan-kejutan yang muncul dalam kehidupan kita itu karena iman dan sabar. Bukankah kata Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ini tentang bab sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan pasti Allah akan memberikan pertolongan. Tetapi saya sudah sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau sudah sabar, bersabarlah lagi sampai Allah benar-benar mengakui kesabaran kita. Buktikan kepada Allah kalau kita itu hamba yang penyabar. Tidak perlu berkata, ya Allah, saya sudah sabar ya Allah. Tapi tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Cukup buktikan saja kepada Allah. Sampai Allah sendiri yang memberikan gelar sabirin. Dan Allah berkata, wabasyiris sabirin. Dan kalau Allah sudah ngasih kabar gembira, itu tuh hadiahnya beruntung. Dengan sabar seperti itu, Allah tahan dulu hadiahnya. Hingga makin lama berat. Begitu dibuka kerannya, akan mengalir deras sampai tidak ada habisnya hingga kita kebingungan menerimanya. Seperti itulah cara Allah memuliakan hambanya yang sabar. Terutama di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan iman kita dengan sabar, ikhlas, banyak bersedekah, dan melakukan banyak hal-hal kebaikan yang Allah pasti lipat gandakan. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya tentunya dari Allah, dan kesalahan kata tentunya datang dari saya sendiri. Mundur man qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan oleh orang lain, dan jangan melihat siapa yang berbicara. Hada wa jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.